desa dan juga oleh pemerintah. Kemudian target bagaimana mereka terfasilitasi, apakah ada program-program lanjutan seperti tadi, bagaimana orang miskin yang tidak mampu punya BPJS. Kalau dari dana desa tidak mungkin kan berarti pilihannya harta. Dewi sekarang dalam proses pastikan BPJS-nya terfasilitasi dari apa yang diterima oleh Dewi sendiri. Karena itu kita bicara tentang kepentingan di desa. Nah, ketika 20 itu sampai daftar, dampaknya ke IDM apa senyum? Berarti persentase. LPM sama. Di Cikoneng sekarang sudah ada posyandu prima. Dalam konteks menghadirkan peran desa, Buya sudah lagi nawarin kita akan membuka lagi pelayanan di bulan ini. Berarti setiap bulan bisa dilakukan. Tapi peran desa hadir bukan hanya di situ. Bagaimana selanjutnya di Cikoneng problem sanitasinya, problem kesadaran berobat itu kita keluarkan. Ada peran BPD, ada peran kadus, ada peran RW, ada peran lembaga. Itu yang harus kita sentuh. Jadi ada kerja-kerja non APBDes dan kerja-kerja yang dibiayai oleh APBDes. Adalah dualitas poshan masyarakat. Jadi atau menisah kalau ada pencurian dibawa ke desa kemudian dituntaskan ke pemerintahan yang berada di bawah pemerintahan kabupaten. Kita hanya bisa tapi proses validasi kita mau bisa walaupun self governing community menolak membayar pajak karena bisa pasar. Tapi kalau kita sudah mengakui bahwa hanya selain kejadian ketika ngajak ngariung membahas sebuah esensi, orang nanya mana ondanganna? Abdi diondang. Ini soal keinginan kemauan untuk mengisi ruang-ruang kosong teman-teman. Ya. Musdes bukan asal. Ketika hari ini Cibiruetan menggelar berbagai musdes dan itu menjadi agenda terpisah, kita sedih ketika orang lain itu melakukan sebuah inovasi, yaitu integrasi musdes. Musdes RKPdes, musdes APBDes, musdes pertanggungjawaban dihijikeun bulan Maret kan gitu. Ini problem-problem gitu ya. Saya ajak Pak Ape, namun ayam musdes gitu, nah itu euforia dengan undang-undang. Gitu Pak. Ya, gitu. Ketika desa sadar sebagai kesatuan masyarakat hukum, maka kalau di desa apa esensi yang mau kita dapat? Alhamdulillah kalau kita mempunyai kita sudah dalam tataran implement. Tepuk tangan untuk jadi membocorkan rahasia itu desa leurin, jalan letih. Tapi ketika ini yang menjadi dasar. Yang kedua bicara tentang musdes sadar dan terpanggil dan merasa berhak serta punya tanggung jawab. Jadi musdes ini adalah di sisi lain hak BPD, hak masyarakat, tetapi di sisi lain ada tanggung jawab pelaksanaan tugas bagi Pemdes, bagi BPD. Jadi menggelar sebuah proses musyawarah desa ini adalah sebuah hak dan tanggung jawab. Ketika itu dimaknai, alhamdulillah Pak, BPD Cibiruetan mah musdes pokoknya mah lamun ente buru-buru teh nananya. Antisipasi rural appraisal, ilmu perencanaan yang sudah sangat tua, itu di Bali, di India, dipraktikkan di NTT, kita baru memulainya di tahun 90-an. Itu melihat dari kondisi objektif desa, sumber daya desa, dan aspirasi masyarakat. Tiga sebenarnya. Jadi Bu Dini misalnya MC, announce, kita akan mesti. Nah sebenarnya nanti ke depan itu sudah mulai ngomong tentang apa yang ingin kita lihat. Kamari mah nggak apa-apa, itu kan kita bagian dari proses.
bahwa nanti di bulan Juni kita mulai safari menjelang Musdes. Nah ini bahwa safari itu ingin melihat kondisi objektif wilayah RW karena kita petik menjadi pajel-pajel, kemudian sumber daya yang ada di wilayah RW dan partisipasi masyarakat. Sehingga kita ingatkan Pak BPD di wilayah ari aya safari teh RW keun wae tong mikiran nyuguhan dan sok yang disuguhan paling ya si Dudu tapi bagaimana memastikan kehadiran kita itu didampingi dan ditunjukkan kepada kondisi objektif. Aya MCK butut, aya susukan rea runtah, aya potensi UMKM, aya tukang ngelukis, tukang wayang, kemudian masyarakatnya diajak kamari kurang karek giga pemain singa Depok, kurang kekelingan masyarakat di mana lalajo gitu kan. Tapi kurang karena can paham teu ditaranya Bu kumaha sadinta naon nih. Jadi pada saat kita ngeleuyung tuh loin ngobring juga baris nyebar kiri kanan depan belakang ngadedengikeun nyentuh omongan masyarakat dan itu rekam. Jadi masyarakat ketika safari itu. Lalu apa? Sekarang saya ingin menyadarkan kembali. Kenapa saya ngotot stunting, posyandu, layanan dasar ini kita di tahap ketiga, pengembangan ekonomi produktif, pengembangan teknologi tepat guna dan peningkatan keamanan ketertiban masyarakat. Ini amanat undang-undang desa yang tidak dirubah di undang-undang nomor 3. Lanjut. Sekarang mah diberikan perpanjangan selama 25 hari. 15 hari diperpanjang tidak ada yang daftar, beri 10 hari, setelah 25 hari gelar Musdes tetapkan calon tunggal itu menjadi kepala desa oleh Musdes. Seperti biaya politik akan sangat ringan. Menang biaya. Ngan bedana BPD bakal aya nu embung Musdes dan calon can ngarti gitu. Konsensus, membangun diskusi, menguatkan opini terhadap kapasitas kemampuan leadership dari desa. Makanya itu kita narasumber di perangkat desa lalu urusan BPD loba kamu di puntennya di luar BPD teh kuduna mah sarua jeung perangkat jeung kepala desa nah gaji BPD leutik hari perangkat desa sakitu ya. Tapi kalau diukur perangkat desa jam 8 di dimas sampai jam 4 Sabtu gawe hari BPD bisa bari ngusuk jadi BPD bisa jadi guru bisa jadi dewi jadi ustad hari desa kudu di desa di jam 8 tapi ke 4 karena tadi fungsi kepala desa itu melekat perangkat desanya itu melekat fungsi satu pelayanan masyarakat. Sebenarnya mah itu pengayom masyarakat mah bebas, tapi ketika bicara tentang aparatur desa dikonotasikan sebagai aturan aparatur negara karena menerima APBD kita terikat jam kerja dalam konteks pelayanan kantor, tetapi kerja kita di luar kantor tetap harus dijalani. Kalau urusan BPD diperpanjang bahkan kurang surat mandatori nah yang bodoh mandatori dipentakan dalam intinya polemik perubahan Undang-Undang Nomor 6 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang mana ada kepanjangan tanggung jawab intinya ya bahwa periode BPD dan kepala desa ditambah menjadi 2 tahun. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa atau Pak Hadi Supriyatna, karena di sini kan berperan setara untuk belajar ya. Jadi kita buka-bukaan, nggak ada BPD, nggak ada kepala desa, nggak ada perangkat desa segala macam. Apapun yang mau jadi ilmu di sini adalah buat ilmu kita bersama. Pak Ahmad Subara ya, Pawan, Titilinyi Wetan, sarang terkenalkan di Tirang Sekek, Nutus Dokap Kadiye. Pada dasarnya hari Rabu malam Kamis itu adalah jadwal rutinitas rapat BPD ratin, yang mana setiap ratin ini kita akan membahas program-program kerja BPD, evaluasi kerja BPD, termasuk dengan evaluasi kinerja yang sudah dilaksanakan oleh pihak pemerintahan desa. Tapi alhamdulillah pada hari ini
kita meminta sosok Pak Hadian Supriyatna selaku ahli terhadap undang-undang dan kepala desa untuk bisa memberikan pencerahan kepada kita semua menyangkut dengan perubahan undang-undang desa tahun 2024 ini, yang mana seperti yang tadi dijelaskan bahwa pada intinya bahwa BPD itu sama kepala desa bertambah 2 tahun, dan tadi ada penjelasan apabila BPD baru 2 periode akan melanjutkan 2 tahun dan boleh melanjutkan lagi ke periode berikutnya. Sudah 2 kali dilaksanakan registrasi, yang registrasi ini menjadikan Jadi Pak Ketua BPD mohon izin agar kita ya minimal mungkin salah satu kegiatan BPD juga mungkin itu karena di Cibiruetan itu kan memang untuk pembangunan untuk fisik agak tidak terlalu banyak, tapi pemberdayaan yang lebih banyak. Makanya kami agak deg-degan nih kalau tadi Pak Ketua BPD untuk nanti rapat paripurna ke depan cik atur ada seket kata Pak Kades. Jadi kami kasih dan pasti akan mempersiapkan itu. Ya mudah-mudahan bisa, dan mungkin saya nggak akan ngelobi-lobi Pak MP. Mungkin itu salah satu, karena gini, kemarin juga di KPK itu yang dicecar langsung itu adalah perangkat desa Pak. Jadi kami memang perlu diasah lagi itu untuk bagaimana caranya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari KPK, dan waktu itu juga Pak Kadus Hamid ditanyakan mengenai dus-dus kayak gitu. Permendagri 114 tentang perencanaan pembangunan desa dan Permendes 21 revisi itu ada alur tahapan proses perencanaan yang mencantumkan tahapan musdus, bahkan tahapan transformasi sektoral secara inovasi. Jadi sebelum musdus itu ada proses penelusuran wilayah, itu di perencanaan, dan di tahapan itu adalah pada proses penyusunan RPJMDes. Jadi di RPJMDes itu wajib musdus, karena hasil transek kemudian masing-masing dusun menyampaikan gagasan untuk 6 tahun dalam penuangan ke dalam RPJMDes. Jadi proses musdus adalah 6 tahun sekali, Pak Duduk. Jadi kita makanya perlu mengisi kapasitas. Kenapa saya ke Bu Hani nyuruh kalau nanti Sapari Jumat bawa daftar kegiatan dari RW itu hasil tahun lalu, mana nugas kakaper, mana belum, mana yang akan diusulkan kembali, mana yang tidak. Ketua LPMD, pendamping lokal desa, dan tamu dari Rancaikek dan Cilingetan BPD-nya, alhamdulillah bisa hadir di Sekolah Desa Cibiruetan. Pertama memang agak deg-degan sebetulnya ketika kita kemarin gitu ya, saya hadir di UIN itu Pak Kades Cibiruetan menjadi ikon, disampaikan tetap sama item yang secara teknokrasi birokrasi agak jelimet Pak Kades terkait dengan proses ini pendamping desa itu satu, yang kedua perangkat desa, yang ketiga adalah BPD. Terkait dengan juklak bahwa dana desa itu memang untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan, Kementerian Desa yang mencoba untuk membidangi dan memfasilitasi terkait dengan salurnya dana desa sejak kemarin sampai saat ini, bahkan mungkin nanti tambah 2 tahun lagi. Kebutuhan epiden kita untuk nanti upgrading KPK tahun depan. Tapi kalau saya rasa hal yang mutlak bahwa kita inovasi RDP ini perlu dilakukan, tapi dengan role model yang berbeda. Kalau kemarin kita lebih kepada mengundang para tokoh dan ketua RW untuk hadir di dusun. Kenapa tidak pemerintah desa melakukan safari Jumat ke RW-RW dan juga ke masyarakat, tapi kita fokus kepada tadi penerima biaya, yaitu lembaga maupun organik yang di desa. Saya rasa ini juga kan menjadi PR kita kemarin pada saat Rapim. Teman-teman Karang Taruna, Kang Un kan ada di sini, kemudian juga PKK, LPM, dan organisasi yang lain termasuk teman-teman yang non LKD, tapi ada kontribusi pengaliran dana. Nah, hal itu mungkin menjadi bagian RDP, saya pikir penting. Nah,
Sehingga kalau berbicara tentang tatanan regulasi dan teknis kita penajaman, izin Pak Kades, izin Pak Ketua, ini berkaitan secara pribadi nih urusannya Pak, gitu. Terkait bahwa apa yang sering kita lakukan diskusi melalui sekolah desa, bahwa BPD tidak sekedar bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita lakukan, juga adalah konsisten terhadap bagaimana BPD tidak menjadi bagian pelaksana proyek. Undang-undang ataupun peraturan dari kementerian. Kalau Karang Taruna itu selalu berpedoman ke Permensos tentang kedudukan bahwa Karang Taruna itu ada di desa dan kelurahan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu keterhubungan antara di Permensos itu dengan di Kementerian Desa. Apakah di Kementerian Desa itu ada bahasan khusus atau poin-poin khusus tentang Karang Taruna? Karena Kemendagri itu amanatnya telah mengatur tentang pemerintahan desa. Jadi yang mengatur tentang pembangunan pemberdayaan desa adalah Kementerian Desa. Nah, dalam rangka melegalisasi pemberian anggaran dan pelibatan pemberdayaan dan pendayagunaan karang taruna di desa, Kementerian Dalam Negeri berdasarkan amanat Undang-Undang Desa kan menyebut lembaga pemasyarakat desa terdiri dari LPMD, Posyandu, PKK, Karang Taruna, RT RW, dan lembaga desa lain yang ditetapkan oleh masyarakat dan pemerintah desa atas prakarsa inisiatif masyarakat dan pemerintah desa melalui Musdes. Orang pegiat desa yang menjadi rujukan terhadap regulasi berdesa. Kita merasa bersyukur di Desa Cibiruetan ada rujukan yang mana mungkin sekabupaten Bandung atau kecilnya di Kecamatan Cirenyi, kalaupun ada undang-undang begitu meregulasi berdesa, ada perubahan seperti halnya di sini ada revisi undang-undang, ya nggak beda jauh. Mengakui juga kepala camat Cirenyi begitu Kasipeng, dia memberi rujukan terhadap beliau ke Bahadian. Itu target seperti apa ya, kita di grup itu selalu bikin aturan untuk disampaikan dan langsung disikapi dengan BPD, dapat internal BPD yaitu rating BPD di malam Kamis. Nah, saya ingin ke depannya begitu banyak ilmu khususnya dalam revisi Undang-Undang Desa nomor 3 tahun 2024. Mudah-mudahan dengan penjelasan atau berinteraksinya kita di sekolah desa ini banyak yang belum puas ya. Jadi banyak nanti kita berinteraksi lagi di luar sekolah desa ini. Kalau sudah puas mendatang ke dia, udah puas nggak akan belajar lagi kan. Mudah-mudahan banyak yang belum puas, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau tingkah laku yang kurang berkenan. Mari bersama-sama mengucapkan alhamdulillah dengan ini sekolah desa dalam kegiatan rapat rutinitas BPD. Saya cukupkan sekian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desa Cibiruetan selalu maju. Kecamatan Cileunyi Masai. Kabupaten Bandung bedas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan rekan saya mengikuti sekolah desa di Cibiruetan mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Pesan-pesan saya dari acara ini sangat luar biasa ya. Soalnya kita bisa belajar banyak dari sini mengenai tentang undang-undang yang kita akan jalani 2 tahun ke depan. Kita diajarkan banyak hal, lalu dinarasikan oleh kepala desanya langsung, hingga kita bisa mengerti apa yang ada di dalamnya dan tidak salah apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari DPD Cileunyi Wetan yang dalam hal ini
untuk malam ini mengikuti sekolah desa di Desa Cibiruetan, yang mana kalau saya perhatikan ini banyak manfaatnya buat lembaga BPD. Dan mungkin apa yang diutarakan, apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Cibiruetan dan Ketua BPD Cibiruetan mungkin bisa diterapkan di desa-desa yang lain, dan mudah-mudahan ini pun bisa diterapkan di desa Cibiruetan itu sendiri. Terima kasih, mungkin dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.